Nurul, Erlin, Ya. aku mau nanya dong, kalian tahu nggak sih apa itu program SDM? Oh, perencanaan SDM itu suatu perencanaan dan proses penyediaan SDM dengan jumlah kualifikasi dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan agar organisasi mencapai tujuannya. Nah, artinya perencanaan SDM itu menjamin kontinuitas tenaga kerja dengan keterampilan, kemampuan, dan dengan sesuai kebutuhan dari suatu organisasi tersebut. Nah, jadi gitu teman-teman sekilas tentang perencanaan SDM. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, yuk kita simak pembahasan dari narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa, penyusun data kepegawaian dari bagian SDM dan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Sehari-hari saya mengerjakan tugas utama saya sebenarnya bukan di perencanaan, tapi di kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, dan kebetulan memang saya juga ada pekerjaan di bagian perencanaan SDM-nya. Nah, saya mahasiswi ya semester 7 di Setialan. Mungkin gitu aja ya perkenalannya. Kita langsung. Perencanaan SDM itu gimana kita memproyeksikan atau meramalkan gitu ya, proyeksi kebutuhan SDM di organisasinya, bentuk organisasinya, core dari organisasi itu seperti apa. Nah, setiap unit itu, setiap bagian itu membutuhkan perencanaan yang berbeda sebenarnya, nggak bisa dijadikan satu. Misalnya unit di tempat saya sendiri di bagian SDM itu proses perencanaannya akan berbeda dengan ketika saya merencanakan pegawai di unit teknis, di unit pelaksana teknis gitu, karena kan secara kualifikasinya dia berbeda gitu. Nah, karena kebetulan saya di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu menangani jembatan timbang, kalau jembatan timbang, terminal, pelabuhan, penyeberangan, itu kan 3 unit dengan 3 kualifikasi yang berbeda gitu. Nggak bisa misalnya ketika saya nyusun, udahlah samain aja semua D3 umum, semua misalnya S1 umum, semua gitu. Untuk kualifikasinya nggak bisa. Jadi perencanaan yang baik ya adalah perencanaan yang bisa mengelompokkan kebutuhan dari unit kerjanya masing-masing gitu. Kita itu merencanakannya sesuai dengan Menpan dan BKN sebagai bahasanya BKN. Menpan itu kan yang menentukan formasi, yang menentukan kualifikasi, dan nanti kita sampaikanlah kualifikasinya ke BKN. Tapi paling banyak itu yang kita gunakan panduan adalah panduan dari Menpan. Sejauh ini kita sudah melaksanakan keseluruhan panduan yang diberikan oleh Menpan, walaupun pada akhirnya tetap banyak yang kita ketemukan tidak sesuaian, karena ini sih lebih kayak faktor dari kementeriannya sendiri. Perencanaannya sudah sesuai dengan anja PBK-nya, manajemen risikonya itu sudah sesuai. Kemudian ternyata ketika mereka ditempatkan, disitulah baru timbul masalah. Sering terjadi juga anggaran gaji itu kan ketika kita merencanakan, harusnya juga anggarannya kan kita sudah kasih nih, kita tuh merencanakan untuk pegawai tahun ini sekian, berarti anggaran yang dibutuhkan sekian. Tapi selalu terjadinya itu adalah revisi anggaran. Maksudnya revisi anggaran itu ketika pegawainya sudah masuk, anggaran untuk gajinya belum ada. Walaupun anggaran belanja pegawai itu pasti akan ada, tapi maksudnya harusnya dari depan sudah dong. Bahkan kita udah merencanakan kita mau merekrut pegawai, masa kita tidak merencanakan anggarannya, duitnya gitu kan. Perencanaannya sudah sesuai, ya kan? Tapi kesesuaiannya itu hanya masih menyentuh angka 70%-an. Perencanaannya sampai penempatan seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian setelah ditempatkan, yang bersangkutan ini atau pegawai ini kan akan diberikan pengembangan. Kebetulan di tempat saya itu ada semacam batu atau duri yang memang agak susah dilepas gitu. Jadi di sana itu ada namanya alumni sekolah Kementerian Perhubungan. Ada juga yang alumni umum. Misalnya kayak saya kan umum nih. Nah, terus ada nanti pegawai kita itu yang alumni sekolah perhubungan. Nah, itu ada gap yang besar antara alumni umum dengan alumni sekolah kedinasan tersebut.
Jadi ketika di pengembangan seringnya yang terjadi adalah dia ini tidak membutuhkan diklat tersebut, pengembangan tersebut, tapi karena ikatan kealumnian ini jadinya mereka terus. Jadi pengembangannya itu tidak berdasarkan orang per orang butuh apa. Pengembangan yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan pegawainya, kemudian organisasinya dan backgroundnya dia seperti apa. Kemudian kesejahteraan kan terdiri dari misalnya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ada namanya penyesuaian ijazah. Karena itu adalah rutin, itu sudah berjalan ya sebagaimana mestinya, nggak ada kendala di sana. Terus ada penghargaan ini sejalan dengan biasanya kan bahasanya adalah reward and punishment gitu kan. Nah, rewardnya itu biasanya rewardnya itu misalnya ada namanya Satya Lencana Karya Satya, itu diberikan kepada PNS yang sudah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, kalau punishment itu kan cuma orang nggak masuk langsung dikasih peringatan, walaupun di manajemen ASN itu ada reward and punishment, begitu di penilaian kinerja kan itu ada tuh reward and punishment. Nah, tapi itu hanya sebatas ada di teorinya saja. Ya, implementasinya kalau punishmentnya ada, rewardnya belum. Setelah itu paling terakhir pensiun pegawai ya, karena itu juga sama seperti kenaikan pangkat dan lainnya rutin, itu tidak ada kendala, tidak ada permasalahan. Paling beratnya ya di situ tadi, di perencanaan dan pengembangan, karena kan perencanaan dengan pengembangan itu satu kesatuan sih sebenarnya, walaupun dia melewati perencanaan, pengadaan, penempatan, kemudian baru pengembangan gitu kan. Kalau empat ini yang mengerjakannya itu juga harusnya terhubung gitu, jangan perencanaan suka-suka dia sendiri. Yang terjadi di saya itu ya mungkin kayak karena itu. Evaluasi kinerja pegawai adalah pekerjaan yang jarang dilakukan. Evaluasi kinerja kan bukan pegawainya ya yang dievaluasi ya, tapi jabatannya yang dievaluasi, pekerjaannya itu masih relevan atau tidak, masih digunakan atau tidak. Misalnya ada nggak jabatan-jabatan itu yang kemudian ternyata bisa digabung dengan pekerjaan yang lain gitu, atau bahkan pekerjaan ini saking banyaknya job desk-nya harusnya dipisah gitu kan. Evaluasi kinerja itu baru dilakukan tahun ini 2023, sudah selesai dilakukan evaluasi jabatannya, cuman belum selesai untuk membuat peta jabatannya kan. Setelah evaluasi jabatan kemudian kan ada jabatan baru ini yang harus dihargai ya, untuk menentukan nanti grade jabatannya berapa gitu, diberikan harga berapa. Jadi mungkin sekian dari saya, berbagi pengalaman hari ini gitu ya. Rasanya ya sebenarnya perencanaan SDM itu terpengaruh dari beberapa hal gitu kan ya, cuma mungkin itu cerita kita untuk lain kali mungkin gitu ya. Sementara dicukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang tidak tepat itu saya mohon maaf, karena kan manusia ya, tempatnya ada salah gitu ya kan ya. Kalau yang tidak salah kan hanya Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih sudah menghadirkan saya di sini gitu. Ini namanya juga bagi sharing aja gitu ya.